Selamat datang di video pembelajaran kimia bersama saya Trifadila Rahmasari, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi. Namun, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Reaksi kimia yang berlangsung lambat dan juga reaksi kimia yang berlangsung cepat. Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Untuk menambah pemahaman kalian mengenai reaksi ini, silahkan perhatikan video berikut ini. Terdapat reaksi kimia yang berlangsung cepat seperti pada proses adanya kembang api, dan ada reaksi yang berlangsung lambat yakni perkaratan pada besi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kecepatan reaksi tersebut berbeda. Ternyata, hal yang menyebabkan adanya reaksi yang berlangsung cepat dan reaksi yang berlangsung lambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hari ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada konsentrasi, ada luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada jalanan yang ramai kendaraan dan jalanan yang sepi kendaraan. Manakah yang memiliki kemungkinan bertabrakan paling besar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat kita lihat melalui ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan bertabrakan lebih besar? Nah, berdasarkan ilustrasi yang telah kita perhatikan, semakin ramai jalan, semakin besar kemungkinan terjadinya tabrakan. Kira-kira apa ya hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut. Kita umpamakan mobil itu sama dengan banyaknya partikel zat bereaksi. Semakin banyak partikel zat bereaksi dalam suatu reaksi, mengakibatkan terjadinya tumbukan efektif menjadi lebih besar, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Kita simpulkan, konsentrasi yang besar menghasilkan tumbukan efektif yang lebih banyak sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Sebaliknya, konsentrasi yang kecil mengakibatkan tumbukan efektif kemungkinannya kecil sehingga reaksi berlangsung lebih lambat. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 2 jenis kerupuk dan juga 2 jenis kayu balu dan serbuk lebih dulu matang dan habis terbakar lebih dulu. Ya, jawabannya adalah yang lebih dulu matang kerupuk dengan ukuran yang lebih kecil dan yang lebih dulu terbakar adalah serbuk kayu dibanding dengan balok kayu. Secara tidak langsung, kalian menyimpulkan bahwa partikel yang lebih kecil akan cepat mengalami perubahan atau reaksi. Lebih jelasnya, di sini kita akan memperhatikan pelarutan antara vitamin C yang berbentuk serbuk dan juga yang berbentuk tablet. Kita akan menghitung kecepatan bereaksinya dengan air menggunakan stopwatch. Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pada benda dengan luas permukaan yang kecil, kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan berlangsung lebih lambat, dan begitu sebaliknya. Contohnya, pada tablet vitamin C, kita mendapatkan luas permukaan yang sangat kecil, sehingga tumbukan efektif yang terjadi dapat kita bilang sangat kecil atau peluangnya sangat kecil, sehingga laju reaksinya lambat. Berbeda dengan serbuk vitamin C yang memiliki luas permukaan yang besar, sehingga
sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan lebih banyak terjadi mengakibatkan reaksi cepat. Kesimpulannya, luas permukaan bidang sentuh yang besar mengakibatkan terjadinya tumbukan efektif yang banyak dan mengakibatkan reaksi berlangsung lebih cepat. Berkaitan dengan suhu yang mempengaruhi laju reaksi, di sini kita akan mengamati pelarutan vitamin C di air panas, air biasa, dan juga air dingin. Vitamin C akan lebih larut di dalam air panas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ketika sukan, maka energi kinetik akan bertambah yang menyebabkan laju akan meningkat. Sebelumnya, apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi katalis diperoleh kembali. Terdapat dua jenis katalis, yakni katalisator yang mempercepat reaksi dan inhibitor yang dapat menghambat jalannya reaksi. Di sini adalah reaksi antara metiletanoat dan air menghasilkan asam etanoat dan metanol, di mana dia membutuhkan energi aktivasi agar reaksi tersebut dapat berlangsung menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi hidrolisis ester juga dapat berlangsung dengan adanya bantuan hidrogen atau H+. H+ di sini berfungsi sebagai katalis. Dengan adanya katalis H+, maka reaksi hidrolisis ester dapat berlangsung dengan menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah. Hidrolisis ester dengan katalis H+ menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan reaksi tanpa menggunakan katalis H+. Pada proses ini, H+ tidak mengalami perubahan permanen. H+ akan tetap kembali dihasilkan ketika reaksi telah berakhir. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih besar sehingga laju reaksi akan bertambah lebih cepat. Kedua, konsentrasi. Semakin pekat konsentrasi suatu larutan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih besar sehingga laju reaksi berlangsung lebih cepat. Ketiga adalah suhu. Suhu yang dinaikkan atau suhu tinggi akan menyebabkan energi kinetik bertambah sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis dapat mempercepat suatu reaksi tanpa terlibat dalam reaksi tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya.